Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nuki Nasril Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ya cara kerja turbo. Karena sebelumnya di upload dan sebelumnya saya janji sama teman-teman semua sobat otomotif untuk bagaimana sih cara kerja turbo. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu ya fungsi dari part-part turbo. Kalau kemarin sebelumnya saya nggak pernah ya di layar handphone, sekarang saya langsung ya berada di layar handphone. Baik, langsung aja. Ini akan saya ambil ya. Nih dusnya. Ini dusnya. Dan saya langsung ya. Jadi di turbo ini namanya turbo ya. Ini turbo dengan merek Gredi. Nih, Gredi ukuran 35. Ukuran 35. Nah, dia bisa menghasilkan sekitar 0,6 bar ya. Di mobil 1500 cc ataupun 1600 cc. Dan dia bisa ya digunakan di mesin spek standar. Jadi bisa menggunakan turbo Gredi dengan ukuran 35 dan menghasilkan sekitar 0,6 bar. Dan sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita, akan saya sebutkan ya bagian-bagian dari turbo ini, karena ada banyak lubang ya. Baik, lubang yang pertama, ini lubang yang kotak. Ini adalah lubang yang ke arah manifold turbo ya, manifold turbo. Nah, nanti masuk ke sini, dan biasanya di sini ada external wastegate ya, external wastegate, bentuknya seperti ini. Nah, dan external wastegate berfungsi untuk membuang ya kompresi hasil dari pembakaran mesin yang berlebih. Jadi biar turbo nggak jebol, biasanya kompresi yang berlebih akan dibuang melalui external wastegate. Ini external wastegate. Baik, langsung ke lubang atau bagian yang lain ya. Nah, kalau ini lubang knalpot ya, atau downpipe, exhaust downpipe. Nah, downpipe, terus tengah resonator, terus belakang muffler, terus ada lagi nih. Nah, kalau ini lubang yang ke arah piping yang nanti akan menuju ke intercooler. Ini seperti ini nih lubangnya, panjang ya. Dan ini ada lagi yang paling gede. Nah, yang paling gede ini untuk open filter ya, dia menghirup udara bebas melalui open filter. Dan terus ini ada lagi lubang ini yang di samping pelendes. Ini oli masuk. Ini oli masuk. Nah, terus ada lagi yang bawah. Nah, ini dia. Ini lubang oli keluar. Ini lubang oli keluar. Dan kalau ini yang dua ini lubang untuk pendingin. Ini lubang untuk pendingin atau terus di turbo ini ada beberapa bagian juga ya. Salah satunya ini turbin, namanya turbin. Ini yang ke arah filter ya, turbin. Dan yang di dalam ini, yang di dalam yang arah knalpot ini adalah kompresor wheel. Jadi ada dua bagian sisi ya. Ini turbin yang mau ke filter, dan ini adalah kompresor wheel. Kalau ini untuk menghisap ya, menghisap udara dari luar. Nah, kalau ini meniup atau menghembuskan kompresi dari dalam ruang mesin, hasil pembakaran dari dalam mesin. Terus
turbo itu kan ada dua turbin. Nah, ini turbin arah untuk menghisap udara, dan yang ini untuk kompresor well untuk menghirup menghembuskan ya, atau meniup hasil dari pembakaran mesin. Terus nah, di tengah ini ada poros nih. Tengah ini ada poros, jadi di sini ada poros dan sini ada shaftnya, shaft. Nah, tengah ini ada oli. Dan tengah ini ada oli. Ini ada shaft, terus poros, turbin yang menghisap udara, dan ini yang untuk kompresor untuk menghembuskan udara. Oke, saya kira cukup paham ya. Setelah itu, setelah udah paham nih bagian-bagian yang dirubah, akan saya cara kerjanya ya. Saya sedikit demi sedikit lah tahu, walaupun belum profesional banget, tapi ya saya akan memberikan tahu yang saya tahu ya. Karena saya udah beberapa kali ya masang turbo, ada 4 atau 5 lah. Dan yang sekarang ini turbo mau dipakai di mobil Estilo, Honda Estilo. Baik untuk cara kerja turbo ketika mesin dihidupkan, dan otomatis ini kompresor well akan berputar ya. Semakin digas kencang, maka kompresor well ini akan semakin berputar juga semakin kencang, dan turbin ini mengikuti. Karena di tengah ini ada porosnya, jadi ini mengikuti. Ini mengikuti ya. Dan untuk biar nggak panas, kalau ini berputar kan kencang banget, kalau kompresor semakin kencang juga ini semakin kencang, maka ada lubang oli. Nah, di sini ada lubang oli. Nah, terus ini bagian filter udara ya. Turbin ini fungsinya untuk menghisap udara. Semakin kompresor baling-baling kompresornya semakin berputar semakin kencang, ini juga akan semakin berkencang, menghirup udaranya juga semakin kencang. Jadi memaksa untuk berputar kencang. Jadi memaksa untuk meniupkan, atau bukan meniupkan tapi menghirup udara. Nah, dan nanti masuk di sini nih. Ini masuk ke intercooler. Intercooler nanti ini melewati piping, ada karet biasanya Samco, merek Samco. Ada karet di sini Samco. Terus piping, di sini piping masuk ke intercooler. Tadi intercooler nggak saya bawa ya. Ada di mobil tadi. Nah, dari intercooler itu ini hawa udara masih panas di sini, dan nanti masuk ke intercooler, dan udara menjadi padat, masuk ke intercooler, keluar udah dingin. Dan nanti ada piping lagi yang menuju ke throttle body atau intake. Tapi sebelum masuk ke intake, ada lagi komponen yang seperti ini nih. Nah, ini namanya blow off. Jadi ini fungsinya ketika udara dingin yang dihasilkan dari intercooler masuk ke throttle body, dan ketika throttle body katupnya menutup, nah, maka udara akan dibuang lewat sini nih. Akan dibuang lewat sini, namanya blow off. Biasanya akan menghasilkan suara desisan ular ya, nyes gitu. Tapi blow off ada beberapa macam ya bunyinya, ada yang tutut juga ada, tapi ini yang berbunyi seperti desisan ular. Dari situ masuk ke ruang bakar. Dari ruang bakar nanti otomatis ada tekanan udara yang dari luar, otomatis mesin juga bekerja lebih cepat ya, karena ada tambahan suplai udara, akan kerja lebih cepat tekanannya. Dan nanti dia akan keluar lewat manifold turbo. Nah, manifold turbo, saya ambil lagi ya, ini turbonya, manifold turbo. Nah, manifold turbo, dan masuk ke turbo ini. Nah, tapi untuk mengurangi masukan udara
tekanan hasil pembakaran di dalam mesin masuk ke sini kompresinya, dan biasanya melebihi batas ya, lebih batas. Misal ukurannya 9 PS, dia misalnya jadi 11, nah, maka sebagian nanti akan dibuang melalui ini nih. Nah, ini namanya external wastegate. Jadi biar turbo nggak jebol. Jadi external wastegate ini fungsinya untuk membuang tekanan udara dari dalam mesin yang berlebih ya, dan nanti akan dibuang dengan ini namanya external wastegate. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya filter, biasanya ini dikasih filter open filter ya, filter udara menghisap, menghisap nanti masuk ke piping nanti intercooler. Di sini ada udara panas, menghasilkan udara panas. Nah, nanti masuk ke intercooler, keluar udah jadi udara dingin yang udah padat. Dan nanti masuk ke intake atau throttle body. Nah, untuk di throttle body untuk ketika katup tertutup, ketika kita lepas gas otomatis katup tertutup, dan ini untuk membuang udara ketika katup tertutup. Kalau nggak ada ininya, balik lagi ke intercoolernya bisa cepat rusak. Terus tadi dari tekanan udara tadi masuk ke ruang pembakaran mesin sehingga terjadi pemadatan di situ ya, dan mesin bergerak akan semakin kencang, seher akan semakin kencang, dan itu juga akan menghasilkan tenaga yang lebih gede lagi, power yang lebih gede lagi, dan masuk ke knalpot. Dan untuk menghindari asupan udara yang terlalu besar, power yang terlalu besar, maka dibutuhkan external wastegate biar turbo nggak jebol. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sobat otomotif tahu. maksudnya ya mendingan lah daripada kita nggak tahu sama sekali, paling nggak kita tahu dasarnya lah ya. Oke. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya minta maaf ya. Cukup sekian ya penjelasan dari saya. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi ada ketinggalan satu. Ini karet Samco. Ini namanya karet reducer. Jadi ketemu dari 2,5 in ketemu 2 in. Ini karet merek Samco, sering disebut dengan reducer. Cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai turbo dan komponen-komponen yang lain. Apabila bermanfaat, jangan lupa ketik tombol like, comment, dan subscribe serta share. Dan salam otomotif, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.